bersama Ibu Memang gak siapa? sabaran, Dede. Loading kayak gimana loading mah. Sabar nunggu. Oke, baik. Eh, Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ngirim lagi ya wabarakatuh. cantik Soleha. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, Loading anjing. Ah, Tidak ada suaranya, Bu. Nggak ada ada suaranya, Bu. suaranya. Ibu Fatwa masih di mute. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Fatwa Syarifah. Kali ini didaulat sebagai moderator dalam acara kita webinar digitalisasi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Kami dari penggerak pendidikan gitu ya, atau yang dikenal dengan KPPD mungkin ya saat ini, dari KPPD Kabupaten Cianjur, menghaturkan beribu terima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi sore hari ini. Dan tak lupa kami menghaturkan banyak terima kasih kepada dari BBGP yang telah hadir pada kesempatan kali ini, begitu ya, Ibu Ibu Lia ya. Dari Dan juga tidak ada teh. oh iya, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk dapat sama-sama hadir di sini mungkin ya. Baik Bapak Ibu, sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya menyampaikan runtutan acara terlebih dahulu mungkin ya. Pertama mungkin ada sambutan nanti dari Ibu Lia dari BBGP begitu, dan nanti ada sambutan dari Ibu Ai Hikmawati selaku Kokapten Kabupaten Cianjur dan selaku Ketua Komunitas Penggerak Pendidikan Kabupaten Cianjur. Lalu nanti akan dapat langsung pemaparan materi juga mungkin ya yang akan dilaksanakan oleh beliau Ibu Ai Hikmawati dan uh, kami para anggota KPPD insya Allah siap bersama-sama gitu ya di sini. Baik Bapak Ibu, tidak usah panjang lebar, saya persilakan untuk pertama ini kepada Ibu Lia Zalilia dari BBGP Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata gitu. Mari Ibu. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, Bapak Ibu, selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita bisa bersua gitu ya, meskipun daring, luar biasa. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kami BGPP membersamai Bapak Ibu hebat gitu ya, Bapak Ibu guru yang sangat kreatif gitu ya, Bapak Ibu di sini bersama tim KPPD Komunitas Penggerak Kabupaten Cianjur, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama Bapak Ibu di sini. Disinilah tempat kita untuk saling berbagi, tempat kita saling bertanya. Bapak Ibu yang ada di wilayah terpencil misalkan yang jarang mendapatkan pelatihan, jangan usah khawatir Bapak Ibu ya. Sekarang itu pelatihan ada di mana saja, termasuk ini Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah wahana atau sebuah wadah bagi Bapak Ibu untuk saling bertukar pikiran, bertukar praktek baik, bertukar pengalaman gitu. Apa yang baik di sana bisa kami implementasikan, bahkan Bapak Ibu di sini
menjadi sebuah penggerak bersama di Kabupaten Cianjur, Bapak Ibu ya, bersama tim penggerak komunitas Kabupaten Cianjur yang luar biasa, Bapak Ibu ya, diketuai oleh Bu Ain Kemawati, dibimbing oleh Bu Nur Aini. Terima kasih Bunda sudah memfasilitasi kami, dan bersama kami dari BBGP Jawa Barat atau Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Insya Allah kami akan membersamai Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran yang menuju profil pelajar Pancasila, gitu Bapak Ibu ya. Di sini temanya di pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Luar biasa Bapak Ibu temanya ya. Bapak Ibu nanti akan dikenalkan apa itu digitalisasi pendidikan, akan ada sambutan juga dari Bapak Kepala kami di video nanti Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu mempererat silaturahmi, mempererat wadah ini menjadi satu kesatuan bersama, menjadi wadah untuk saling berbagi, bertukar pikiran, bergerak bersama Bapak Ibu ya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Fatwa, mungkin demikian sambutan dari saya. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat membersamai kita semua. Baik, dari BBGP itu ada sebuah video ya. Mari kita simak mungkin. Izin saya untuk share screen ya. Sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan jajarannya. Yang terhormat para pengawas, para kepala sekolah, dan Teh Fatwa videonya berhenti Teh. Oke, Teh Fatwanya mungkin terlempar ya. Oh, oke siap. Dari saya aja mungkin ya. Sinyal ya sepertinya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan jajarannya. Yang terhormat para pengawas, para kepala sekolah, dan yang saya banggakan para
guru di Kabupaten Cianjur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sebagaimana profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, diluncurkan kebijakan Merdeka Belajar agar transformasi satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk di dunia pendidikan menjadi satu hal yang tidak dapat dielakkan. Pandemi COVID yang puncaknya terjadi pada rentang tahun 20 sampai dengan 21 mendorong pelaku pendidikan untuk lebih cepat beradaptasi dengan keadaan ini, terutama dalam hal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang menuntut sekolah dan guru untuk lebih kreatif, merancang pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Misalnya dengan mengembangkan media pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan video, animasi, dan simulasi. Ini adalah gambaran dari apa yang dimaksud dengan digitalisasi pendidikan. Kemendikbudristek merancang dan meluncurkan berbagai terobosan Merdeka Belajar dengan memanfaatkan teknologi sebagai solusi dari sejumlah tantangan dalam dunia pendidikan kita. Contohnya, Merdeka Belajar episode 12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siblah, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Episode 15, IKM dan Platform Merdeka Mengajar. Episode 19, Raport Pendidikan Indonesia. Terobosan Merdeka Belajar ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di Kabupaten Cianjur sudah terbangun komunitas yang peduli dan siap membantu, yaitu KPBD, Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah, yang saat ini hadir menyelenggarakan webinar. KPBD ini adalah komunitas penggerak yang berkomitmen untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran berkualitas, digitalisasi pendidikan, dan implementasi kurikulum merdeka. Anggota KPBD Kabupaten Cianjur adalah antara lain guru-guru dari Kabupaten Cianjur yang terlatih dari alumni Google Master Trainer, Kokapten, dan para guru penggerak Kabupaten Cianjur bersama PTP BPGB Jabar. KPBD dapat diberdayakan dan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan yang insya Allah akan berdampak pada percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cianjur. Kami mengapresiasi kegiatan webinar guru meditasi, guru melek digital dan literasi dengan tema digitalisasi pendidikan dalam IKM yang digagas oleh KPBD Kabupaten Cianjur. Ini sebagai bukti bahwa kolaborasi distrik Kabupaten Cianjur bersama UPT Kemendikbudristek BPGB Jabar semakin erat untuk bersama-sama mendorong guru-guru untuk terus meningkatkan kapasitasnya dan selalu belajar. Selamat mengikuti webinar. Semoga Ibu Bapak Guru menjadi bagian dari komunitas guru yang memiliki visi yang sama untuk menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin itu ya yang disampaikan oleh Kepala BPGP Jawa Barat. Ya, terima kasih kepada seluruh stakeholder, terutama di tim BPGP Jawa Barat yang sudah begitu support kepada kami KPPD Kabupaten Cianjur.
Baik Bapak Ibu, sudah hadir juga di tengah-tengah kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, diwakili oleh Ibu Kasih GTK Kadisdikpora Kabupaten Cianjur, Ibu Sylvia Megawati MPD. Padanya kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ya, terima kasih Ibu. Terdengar suara saya, Bu? Jelas Terdengar Ibu? Iya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari BBGP Ibu Lia, BBGP Provinsi Jawa Barat Ibu Lia, yang terhormat juga Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diketuai oleh Bu Ai Hikmawati MPD, dan Bapak Ibu peserta kegiatan 8 seri webinar guru meditasi, guru melek digital dan literasi yang luar biasa yang hadir hari ini. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kadisdikpora, karena beliau ada halangan dan kegiatan hari ini, jadi beliau mewakilinya kepada saya. Beliau juga memohon maaf kepada Bapak Ibu peserta karena beliau tidak bisa hadir, tapi beliau sangat mendukung sekali kegiatan ini. Karena kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa yang diperakasai oleh KPPD. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di komunitas KPPD ya Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir secara daring dalam kegiatan 8 seri webinar guru meditasi ini. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah turut andil dalam menyukseskan program pendidikan di Kabupaten Cianjur, terutama dalam digitalisasi pendidikan. Dan juga semua peserta yang telah meluangkan waktunya, karena ini sore hari, mungkin Bapak Ibu sedang sibuk di dapur, kalau ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak sedang istirahat, tapi mau meluangkan waktunya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru di sini. Bapak Ibu, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BBGP bahwa salah satu program dari Kemendikbudristek dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah digitalisasi pendidikan, yang mana tujuan utamanya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu memiliki pemahaman mendalam untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan hari ini, Bapak Ibu akan belajar tentang digitalisasi pendidikan ini secara mendalam. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, digitalisasi itu sangat diperlukan agar lebih maksimal sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan tanpa batasan tempat dan waktu. Jadi alhamdulillah sekali, terima kasih ya Bapak Ibu KPPD yang sudah memprakarsai kegiatan ini. Karena memang dan kami sekali dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat mendukung program ini. Mudah-mudahan dengan adanya program KPPD ini, terutama dalam melek digital dan literasi, pendidikan kita semakin akan meningkat ya Bapak Ibu, terutama dalam kompetensi gurunya dalam hal digital. Itu saja mungkin sambutan dari kami, saya sebagai perwakilan dari Distipora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, terima kasih banyak telah membersamai kami, telah support penuh terhadap kami. Baik Bapak Ibu, tak lupa juga di sini sudah hadir tak kalah penting untuk perannya, yaitu sebagai kapten ya, sebagai kapten di Belajar ID gitu ya, kapten kabupaten, kalau kapten Kabupaten Jawa Barat ya, dengan Bapak Denny Rohendi, SPD MPD. Mangga Bapak mungkin ada yang bisa Bapak bagikan untuk kami sepatah dua patah kata. Silahkan. Assalamualaikum, apakah Kang Denny sudah hadir? Kang Denny Rohendi? Sepertinya belum, Teh. Oke, Ya, baik. nggak apa-apa, sama saya aja dulu. Nanti ya, sambil menunggu beliau hadir, sepertinya masih di perjalanan. Mudah-mudahan Baik. dalam
Baik, mungkin Ibu Bapak kita tunggu ya kedatangan dari Kapten Belajar ID, Bapak Denny. Sambil kita menunggu, ini ada tak kalah penting dari Cianjur ini sebagai ko-kapten dan penggerak ketua ya, sebagai ketua juga penggerak di komunitas ini. Dipersilakan untuk Ibu Ai Hikmawati. Baik, terima kasih Teh Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyelang dulu kehadiran Kang Denny ya, sepertinya beliau masih online. Lumayan super sibuk juga dia kalau sudah di jam-jam seperti ini. Kita masih menunggu ya. Kurang keras ya suaranya. Bu Ai, suaranya kurang keras. Mungkin ditutup dulu kameranya Bu Ai. Oke, siap. Ya. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Lumayan, jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Bu Ai, mohon maaf bisa didekatkan dengan mic. siap. Nah, didekatkan aja mic Bu Ai. Baik. Ya, siap. Ya, terima kasih Bunda. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini, sore hari yang cerah. Kalau di daerah saya ini cerah sekali, tidak ada hujan, tidak ada mendung, jadi sangat cerah sehingga sepertinya memberikan restu kepada kita semua untuk bisa hadir di sini dalam acara perdana dari komunitas kami, yaitu komunitas penggerak pendidikan daerah Kabupaten Cianjur. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat. Tak lupa sholawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BBGP Jawa Barat, Bapak Hartono, ya Bapak, bahwa beliau atas prakarsa dari BBGP telah dibentuk komunitas penggerak pendidikan daerah yang terbentuk di setiap daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai misi yang insya Allah sangat mulia, dan kami semua adalah volunteer semuanya dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini di Cianjur, karena memang Cianjur ini adalah salah satu daerah yang memang membutuhkan perhatian khusus kita semua sebagai warga daripada Cianjur untuk bisa mensukseskan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu semua, komunitas penggerak pendidikan daerah Kabupaten Cianjur ini digerakkan oleh beberapa rekan-rekan yang memang kami sudah dari awal sudah tergabung di sebuah program, dan memang program ini sangat erat kaitannya sekali dengan adanya peluncuran akun Belajar ID yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbudristek dari sejak tahun 2020. Sehingga akun ini memang merupakan sebuah akun yang akan menjadi single sign-on untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, dari itu maka kemudian berkembang menjadi bagaimana kami juga ingin membantu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk bisa mempercepat implementasi kurikulum merdeka dengan segala dinamikanya, seperti itu. Dan di sini sudah hadir rekan-rekan akang-akang teteh dari komunitas penggerak pendidikan daerah Kabupaten Cianjur. Ada hadir di sini ada Kang Angga Permana SLK. Jadi Kang Angga Permana SLK ini
mewakili dari KPPD di jenjang SMA. Ya, Kang Angga ini kebetulan beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Mande. Beliau juga alumni dari Google Master Trainer dan sekarang sudah Google Certified Trainer ya Kang ya. Kemudian juga ada Kang Firman Nurdiansah dari guru dari SMP Negeri 2 Cianjur. Beliau nanti akan membantu saya di jenjang SMP. Kemudian ada Kang Rahmat. Kang Rahmat ini dari TK Al-Faidah. Dan bersama-sama nanti dengan Teh Fatwa akan membantu proses percepatan IKM di tingkat PAUD. Kemudian ada Kang Badri. Kang Badri di sini merupakan wakil dari jenjang SD. Beliau bertugas di SD negeri. Saat ini alhamdulillah beliau sudah diangkat menjadi kepala sekolah di SD Negeri Pasir Angin. Kemudian kami juga dibersamai juga dengan pengawas kita, ada Bunda Nur Aini dan Kang Wawan Hernawan. Kang Wawan Hernawan selain pengawas, beliau juga merupakan koordinator guru penggerak di Kabupaten Cianjur. Sehingga dan kebetulan kami semua juga merupakan guru penggerak, rata-rata ada di angkatan 2 dan angkatan 6 ya. Nah, jadi memang salah satu kriteria untuk jadi masuk di tim KPPD ini memang salah satunya ada guru penggerak dan alumni Google Master Trainer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kami berharap Bapak Ibu, ini kegiatannya kan insya Allah webinarnya akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Dan untuk sertifikat kegiatan, untuk kegiatan dalam satu webinar saja, insya Allah kami akan menerbitkan sertifikat, tapi masih bertanda tangan ketua dan sekretaris KPPD ya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu, jika mengikuti 8 seri webinarnya, 8 seri webinar pertama, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat berlogo BBGP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Cianjur yang nantinya mungkin akan disematkan dalam sertifikat tersebut sebanyak 32 jam Bapak. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti ke-8 sesi webinar itu ya Bapak Ibu. Kalau hanya untuk hanya untuk satu kegiatan saja, paling nanti angka jamnya hanya 2 jam saja. Gitu. Tapi kalau mengikuti 8 seri webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat selama 32 jam. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah di sini juga sudah hadir ternyata Kang Denny Rohendi. Halo Kang Denny Rohendi, apakah sudah hadir di sini? Halo Kang Denny. Kang Denny. Oh tadi, kalau nggak salah tadi saya lihat Kang Denny sudah masuk. Bentar, saya telepon lagi. Oh, ya, bentar. Kang Denny sepertinya Belum hadir Teh. Oh iya, baru datang Belum katanya, baru nyampe rumah, sholat dulu katanya. Memang betul Bapak Ibu, nanti kita akan buat semacam kesepakatan belajar ya Bapak Ibu yang ingin terus mengikuti kegiatan ini sampai 8 seri ini, kira-kira untuk kesepakatan waktu kira-kira bagusnya mau dilaksanakan pada jam berapa gitu. Karena kami juga tidak mau mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di sekolah gitu. Sedangkan kalau malam kadang-kadang ya disitulah kalau malam itu takutnya juga mengganggu waktu istirahat gitu ya. Kalau acara liburan gitu juga kan Bapak Ibu juga punya hak untuk liburan gitu. Jadi memang kami memilih waktu yang ya memang transisi ya antara pulang sekolah dan sampai ke sekolah seperti itu. Sambil menunggu ya Bapak Ibu. Nah itu sekali lagi Bapak Ibu untuk kegiatan kami ini sekali lagi akan dilaksanakan mulai minggu ini sampai minimal sampai
minimalnya harapannya ingin setiap minggu terus gitu ya. Tapi karena nanti kita lihat dulu kebutuhan Bapak Ibu maunya seperti apa. Sedangkan untuk materinya ini saja ya insya Allah kami sudah menyiapkan 8 sesi webinar untuk kegiatan ini di setiap hari Kamis ya. Dan alhamdulillah kebetulan juga waktu untuk melakukan webinar ini juga disesuaikan dengan kesediaannya ini nih Bunda Nur Aini, luar biasa ini ya. Link Zoom-nya dari APSI bisa dimanfaatkan untuk kami untuk bisa melaksanakan webinar ini seperti itu gitu. Tapi apa namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami gitu ya kepada Bunda, ini luar biasa. Beliau adalah pembina kami juga di KPPD. Mudah-mudahan nanti ke depan barangkali teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu di sini yang juga punya chance untuk bisa jadi narasumber, ingin mau berbagi praktik baiknya di sini, kami juga sangat menerima dengan terbuka. Jadi untuk 8 sesi webinar ini insya Allah akan istilahnya akan digerakkan oleh tim KPPD dulu. Nanti kalau sudah berjalan webinar 8 seri pertama, itu maka selanjutnya kita akan menawarkan kepada Bapak Ibu untuk mungkin bisa ikut bersama-sama menjadi volunteer bersama kami di sini untuk berbagi praktik baik. Karena sekarang ini Bapak Ibu dengan adanya dinamika kurikulum merdeka yang memang masih banyak di antara kita itu yang masih seperti kehilangan arah gitu ya dalam hal implementasinya seperti apa gitu. Maka di sini memang membutuhkan banyak volunteer untuk bisa berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Entah apakah itu dalam proses pembelajarannya, mungkin juga ada yang punya KOSP yang bagus, kemudian implementasi dari kurikulumnya sudah bagus dalam kurikulum merdeka, atau mungkin juga mau berbagi tentang bagaimana cara membuat modul ajar, capaian menyusun merangkai dari capaian pembelajaran menjadi TP dan ATP, mau berbagi praktik tentang proyek pelajar Pancasila, mau pembelajaran berdiferensiasi, dan masih banyak lagi. Karena isu-isu di dalam kurikulum merdeka ini memang betul-betul sangat sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik. Bahkan kalau Bapak Ibu punya keahlian khusus di bidang fitur tertentu, barangkali bisa menjadi salah satu volunteer narasumbernya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini sebenarnya kayaknya sudah hadir nih Kang Dero. Halo Kang Dero, monitor. Apakah sudah hadir? Oh, tadi udah masuk kayaknya. Nah, bentar. Galis, galis. Mana nyari mana? Kang Dero, udah ada nih kayaknya. Nyari mana? Belum ada Teh Ai, belum hadir. Sudah hadir Kang Nah, Dero. ya teh. Kang Dero Kapten BPI. Nah, oke. Oh iya namanya Kang Dero ya, bukan Ya. Denny. Kang Dero itu singkatan Bunda Denny Rohendi. Dan sebutan di KPPD maupun di tim Kokapten rata-rata kami memanggil satu sama lain itu Akang dan Teteh, jadi bukan Bapak dan Ibu gitu ya. Kami mencoba lebih membaurkan diri gitu dengan sesama, jadi kita tidak mengenal mana senior mana junior di sini. Jadi kita sama-sama berjuang di sini untuk bisa bersama-sama gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Kang Dero monitor. Yes. Halo, Assalamualaikum Sadayana Daramang. Alhamdulillah, udah kelihatan gantengnya ini. Insyaallah. Kayaknya baru mandi nih Kang Dero. Oh iya. Ya, Bu. Siap. Baru mandi kayaknya. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah di sini telah hadir di tengah-tengah kita sebagai Kapten Belajar ID, yaitu Bapak Denny Rohendi atau biasa disebut Kang Dero katanya ya. Baik, tidak usah berlama-lama. Kami persilahkan untuk mungkin
sepatah dua patah kata, bahkan mungkin menyampaikan Siap, baik. Terima kasih. Sebentar, saya cari dulu ini sebentar ya. Oke. Iya, ini adalah komunitas pendidik pelajar ID Kabupaten Cianjur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Daramang sadayana kumaha ya. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah berdasarkan karena takdir, kodrat dan irodat segala keterbatasan di tengah segala hiruk pikuk ya keberpihakan kita kepada peserta didik. Hari ini kita masih tetap optimal belajar, berkarya, berbagi begitu ya. Dan endingnya adalah tentu kita ingin menghadirkan keberpihakan kepada murid-murid kita di kelas. Yang saya hormati ini ada dari Disdik Kabupaten Cianjur ya, ada Ibu Nur Aini, salam kenal. Sedang di perjalanan, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ada Teh Ai, nah ini selaku Kokapten Kabupaten Cianjur, da abdi ge sami di Cianjurnya. Nah, abdi teh ageng teh di Cianjur. Ya, saya itu SD di SD Logi, kemudian SMP-nya di Tegalega, kalau sekarang SMP 2 Cipanas. Nah, hanya ketika SMA saya terbang ke Ciamis, kemudian kuliah di Bandung, dan di Untirta di Serang, kemudian diangkat PNS di sana, dan kemudian ditempatkan di Kabupaten Bogor hari ini. Jadi Cianjur bagi saya kota yang menyimpan sejuta kenangan. Ada Tauco di situ, sekarang sudah berubah menjadi Lampu Gentur ya. Dulu mah Pramuka di situnya. Tapi di Cianjur tuh banyak hal yang kemudian menginspirasi saya, dan kemudian hari ini ternyata senang sekali bisa diundang oleh teman-teman pendidik belajar ID di Kabupaten Cianjur. Teh Ai dan tim, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat, dan senantiasa mengoptimalisasi energi keberkahan untuk kita. Teman-teman, hari ini luar biasa ya, di tengah segala aktivitas kita dalam mengajar dan belajar. Kemudian teman-teman pendidik belajar ID Kabupaten Cianjur menggagas satu webinar tentang digitalisasi pendidikan dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Saya ingin menyampaikan teman-teman, ada yang namanya program prioritas BBGP Jawa Barat. Nah, kebetulan kami juga ini adalah anak-anak dari BBGP Jawa Barat. Dan termasuk teman-teman semua juga para penggerak, ini semua adalah ruhnya, kita semua adalah anak-anak dari BBGP Jawa Barat. Nah, BBGP Jawa Barat itu adalah UPT dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang tentunya mempunyai misi. Awalnya dia hanya 3 program prioritas di Jawa Barat itu. Nah, sekarang ditambah menjadi 5. Nah, apa saja yang 5 itu? Yang pertama PSP. Nah, ini sudah jelas. Program Sekolah Penggerak. Yang kedua adalah PGP, Program Guru Penggerak. Yang ketiga adalah IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Dan yang keempat, ini tambahannya adalah sekarang kami, ya, saya juga bagian dari BBGP bersama Teh Ai dan tim, itu juga memfasilitasi dan melayani PPG. Nah, ini kemarin kita buka data di Kabupaten Bogor, sangat mencengangkan, ternyata ada ratusan kemudian peserta yang sudah diundang dan kemudian tidak mendaftar gitu ya. Nah, ini ada apa? Apakah sosialisasi yang kurang atau bagaimana? Nah, Cianjur belum buka data, nanti ada KPPD khusus untuk itu. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait dengan bagaimana BBGP Jawa Barat juga menghadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini dia. Berarti kan di situ kalau kata Mas Menteri dia akan bebas dari 3 dosa besar pendidikan. Nah, ada istilah 3 dosa besar pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama, perundungan atau bullying. Nah, sekolah kita harus dipastikan aman, nyaman, menyenangkan, tidak ada hal itu. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah, ini juga harus dipastikan. Jangan sampai ranah pendidikan itu dijadikan media atau sarana untuk hal-hal yang demikian. Dan yang ketiga adalah terkait dengan dosa intoleransi. Jadi ada perundungan yang harus kita cegah atau bullying, terutama cyberbullying hari ini luar biasa. Ya, di beberapa sekolah yang saya temui di Banten kemarin itu lagi rame tentang tawuran. Nah, ini jasnya ternyata itu hanya dari akibat cyberbully gitu ya, dari akibat kondisi lalu lintas narasi di media sosial atau WhatsApp. Kemudian tadi intoleransi dan kemudian adalah kekerasan seksual. Nah, 5 program prioritas BBGP Jawa Barat hari ini menjadi kewajiban kita bersama, seluruh elemen komunitas penggerak pendidikan yang ada di daerah. Makanya, alhamdulillah,
kemarin kami di Kabupaten Bogor sudah melaunching yang namanya KPPD. Nah, ini informasi pertama yang saya sampaikan di Jawa Barat di forum ini. Ini luar biasa, Cianjur juga menunggu, siap. Nih ada Bu Nur Aini dari Disdik, siap-siap nanti kita undang. Dari KCD-nya, KCD berapa nanti kita undang. Dari unsur MKPS, K3S, KKG, MGMP, guru penggerak, komunitas digital, itu akan kita undang. Untuk apa? Untuk sinergi dan sinkronisasi program komunitas penggerak yang ada di daerah. Nah, launching pertama KPPD itu sudah dilakukan kemarin di Hotel Lorin Sentul, kemudian yang di launching adalah KPPD Kabupaten Bogor. Alhamdulillah disaksikan oleh support sistem stakeholder pendidikan dan pemangku kebijakan dari Komisi 4, Wakil Ketua DPRD yang hadir, kemudian unsur KCD, dan kemudian unsur dari Dinas Pendidikan, serta seluruh komunitas penggerak yang ada di daerah. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan kita ke depan, bagaimana kemudian masifnya transformasi pendidikan di Indonesia terkait dengan program-program prioritas BBGP Jawa Barat, atau program prioritas nasional ini akan menjadi peran kita bersama. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau bicara tentang guru itu, ada beberapa tipe ya. Ada guru betul, ada guru betulan, ada guru kebetulan, ada guru yang harus dibetulkan. Waduh. Nah, kita yang mana nih? Jadi saya punya 4 slogan sekarang ya. Jadi mau yang mana? Ada guru betul, ada guru betulan. Nah, ini cuma beda akhiran an, maknanya beda. Ada guru kebetulan dan ada guru yang harus dibetulkan. Nah, teman-teman yang mana? Tentu kita berharap yang terbaik. Silahkan deskripsikan, refleksikan kita ada di posisi yang mana. Hanya kalau menurut saya, kalau kita hari ini kurung batoken, tahu Bapak Ibu kurung batoken? Kalau hari ini kita tahunya di lingkaran situ saja ya, SMP 1 Cipanas saja TAI gitu ya, atau saya di Taman Sari aja gitu ya. Betul, memang itu keren banget gitu ya, akan optimal. Tapi yang hari ini harus kita lakukan adalah berkebinekaan global. Tidak hanya konteks berkebinekaan lokal. Yang kita pahami bukan hanya wilayah tentang sekolah kita, bukan hanya tentang Cipanas atau Cianjur, tapi bagaimana seluruh peristiwa yang ada saat ini di Cipanas, Cianjur, di Jawa Barat, itu akan menggema hingga ke dunia. Nah, itu yang harus kita bekali peserta didik ke depan ini memiliki semangat untuk berkebinekaan global. Makanya mimpi atau tantangan ke depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu cirinya apa saja? Yang pertama, kita harap peserta didik itu memiliki semangat untuk terus menjadi profil pelajar Pancasila. Ini kuncinya di sini. Profil pelajar Pancasila itu apa? Memiliki semangat untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau hari ini guru-guru kita berhenti belajar, ya, tidak mau belajar, tidak mau menggapai ketertinggalan, saya khawatir kita akan menjadi guru-guru yang ditinggalkan, ditanggalkan. Padahal seharusnya kita menjadi guru-guru yang dirindukan dan dinantikan. Nah, itu pesannya. Jadi harus menjadi guru yang terus belajar, belajar, dan belajar. Kenapa harus belajar? Karena tidak belajar berarti berhenti kehidupan atau berhenti peradaban. Termasuk siswa juga harus seperti itu. Yang kedua cirinya profil pelajar Pancasila adalah memiliki kompetensi global dengan 4C. Nah, ini Bapak Ibu tantangan kita ke depan. Jadi seluruh program kementerian itu pada akhirnya kita akan mengangkat ya anak-anak kita di 2045. Kita punya mimpi nih teman-teman, di 2045 saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bonus demografi hadir, kita akan mengalami surplus angkatan kerja, angkatan muda, yang di saat itu di tahun 2045 diprediksi angkatan kerja Indonesia atau angkatan kerja anak-anak muda kita di Indonesia itu akan lebih besar, lebih banyak daripada angkatan tuanya gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Siapa yang akan menempati 2045 itu? Anak-anak kita yang hari ini kita didik. Makanya, kata Sayyidina Ali, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Dan dikuatkan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah penuntun, bukan penuntut. Nah, beda ujungnya doang. Ya, penuntun dan penuntut. Nah, kita yang mana? Kita harus menjadi penuntun. Menuntun apa? Menuntun supaya anak-anak kita hari ini kita bekali dengan kompetensi, mereka bisa hidup di zamannya kelak untuk menghadapi tantangan yang tidak tentunya mudah seperti saat ini. 4C. C yang pertama adalah creativity, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis atau critical thinking. Itu yang harus kita lakukan. Dan ciri atau semangat dari profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita tetap mengagungkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan kultur kita di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, itu menjadi tantangan kita bersama, bagaimana konsep digitalisasi pendidikan yang hari ini masif di tingkat nasional, berkaitan dengan IKM, ada digitalisasi pendidikannya, ada.
Karena IKM itu akan ditemani, teman-teman ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka, itu akan ditemani oleh yang namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, ini juga keren. PMM ini adalah mitra penggerak, bukan aplikasi rumit. Ya, coba jadikan sense of belonging gitu ya, rasa ketika membuka PMM itu seperti perasaan kita ketagihan membuka WhatsApp gitu. Ya, jreng gitu ya. Ada sensasi yang luar biasa ketika PMM dibuka. Jadi kalau hari ini guru-guru mengatakan sudah IKM, tapi ditanya PMM login saja belum, sehingga ketika sekolah TAI dibuka misalkan, dashboardnya berapa persen yang sudah login, yang belum, nah itu akan jadi masalah. Jadi ketika IKM itu diselenggarakan, maka sekolah wajib ya berusaha untuk memfasilitasi para guru untuk mau belajar. Tapi jangan nunggu difasilitasi, karena semangat belajar itu harus mandiri dari hati gitu. Ya, jadi PMM-nya dioptimalkan, platform Merdeka Mengajarnya dibuka. Ada 4 topik wajib plus 3 yang harus dipahami oleh guru ketika melakukan pelatihan mandiri di PMM. Jadi di IKM ini jangan berharap ada diklat nasional dikumpulkan begitu ya. Ditutor dari pusat, jebret gitu, seperti kurikulum 2013. Di zamannya, kurikulum 2013 memang seperti itu, dan itu kontekstual dengan zamannya. Nah, hari ini semangatnya berbeda. Pasca pandemi ini luar biasa. Banyak learning loss generation, ya, banyak generasi yang hilang akibat pandemi. Ya, kalau dulu dikatakan kabur itu ketika dia lompat gerbang gitu ya. Sekarang ketika pandemi kemarin, ketika ya dia tutup layar begitu ya, ketika kemudian tidak ada interaksi, ketika gurunya mau pamit, siswanya masih ada, ternyata dia tertidur. Nah, itu efek pandemi kemarin. Makanya tidak akan ada diklat dari pusat, itu tidak akan ada. Kalaupun ada seri-seri webinar, karena 6 dukungan kementerian untuk IKM itu, salah satunya dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Makanya mari kita optimalkan platform Merdeka Mengajar yang ada, agar Bapak dan Ibu guru bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Nanti TAI akan membuka dashboardnya bagaimana status aktivasi akun Belajar ID di Kabupaten Cianjur. Nah, ketika bicara Kabupaten Cianjur, tidak hanya bicara para pendidik yang ada di jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP. Makanya penting sinergi dan kolaborasi, termasuk dengan kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat. Karena di situ ada teman-teman kita yang SMA, SMK, dan SLB, yang semuanya adalah sama geografisnya di Cianjur, yang harus kita sama-sama dorong untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ketika ada PMM, berarti ada akun Belajar ID, karena kuncinya di situ. Dengan segala keterbatasan akun Belajar ID hari ini, ada pembatasan, ada ini, ada itu. Jadi bagaimana tidak dibatasi ketika di awal sudah di-unlimited kan gitu ya. Penyimpanannya unlimited, ya, Google Meet-nya bisa merekam dan sebagainya. Ternyata uang pajak yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi itu tidak direspon positif oleh para user, termasuk siswa, guru, dan juga kita sebagai pendidik, tentunya tenaga kependidikan. Jadi dikasih semuanya tidak digunakan, nanaonan gitu kan. Yang bagus itu adalah dikasih digunakan. Makanya sekarang eranya adalah kemudian terjadi pembatasan-pembatasan. Itu sebenarnya karena kita juga gitu ya, ketika sudah dikasih unlimited, akhirnya sekarang dibatasi 100 GB. Dan rata-rata penggunaan Google Drive di akun Belajar ID itu tidak banyak, teman-teman. Ya, 5 GB, bahkan ada yang 0 GB, itu bertahun-tahun 0 GB saja. Jadi sangat hambur, makanya kemudian dibatasi. Dan itu ada keterkaitan antara akun Belajar ID, PMM, kemudian keberpihakan kita untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di daerah untuk menyambut digitalisasi pendidikan ini? Yang pertama yang harus dilakukan tentunya adalah bagaimana mengubah mindset kita. Jangan sampai kemudian eranya sudah kurikulum Merdeka, tapi cara pandang dan positioning kita kepada siswa masih menggunakan paradigma yang lama. Itu yang tadi saya bilang, berkebinekannya jangan hanya lokal, tapi juga harus global. Tidak kurung batoken, tapi kita terbuka untuk terus belajar dan belajar. Nah, menurut Mas Menteri, guru yang terbaik adalah mereka yang terus berinovasi dalam pembelajaran. Nah, itu akan keren. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman, kami juga berharap di BBGP Jawa Barat atau di tim Kapten Belajar ID Jawa Barat terus semangat untuk belajar dan pastikan PMM-nya dibuka, ya, dipelajari. Kang Deros, saya dapat apa dari PMM itu? Apakah ketika Ibu tuntas pelatihan mandiri dapat rupiah yang hadir? Saya ingin menyatakan Bapak Ibu tidak dapat rupiah yang hadir. Bapak Ibu, yes, mungkin ketika upload aksi nyata Bapak Ibu dapat sertifikat. Tapi yang paling keren adalah saya sudah mengalami sensasi belajar dengan PMM. Dan itu saya sangat terbantu. Hingga saya bisa berbicara seperti ini, itu materi-materinya dari PMM.
Ya, cok dibuktikan, dibuka sudah berapa sertifikat yang hadir, di profilnya sudah ada berapa bintang yang muncul. Memang bukan itu, karena kita bukan para pejuang sertifikat. Kita para pejuang ilmu, wawasan, dan keterampilan. Jadi semoga apa yang kemudian diinisiasi oleh teman-teman pendidik belajar ID Kabupaten Cianjur ini kemudian mampu menggerakkan semangat kita untuk mengubah paradigma kita tentang mengajar dan tentunya cara belajar. Sebenarnya di IKM itu simpel, teman-teman. Pertama, ruh pembelajarannya adalah terdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana cara mendiferensiasi? Kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang seperti apa? Nah, silahkan nanti bergabung di TikToknya Kang Dero. Di situ sudah ada, nanti TAI akan share TikToknya. Sudah ada 12 video terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan saya terus mengupload itu dan ternyata direspon baik oleh teman-teman. Bagaimana cara guru memahami kurikulum Merdeka? Nah, ada di situ. Nah, itu tutorial 3 menitan, itu simple, mudah-mudahan menginspirasi. Dan yang harus guru lakukan adalah fisik kita akan tidak ada, badan kita akan hancur lebur dimangsa oleh bumi, tapi yang luar biasa adalah rekam jejak kebaikan digital kita, jangan sampai hancur punah di mamah bumi. Jadi yang harus kita lakukan adalah simpan nama baik terbaik kita, dan pastikan guru-guru itu mengajar dari hati, ya, mengajar dari kolbu kita, bukan hanya tentang urusan menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kemudian kita mau berkiblat kepada mereka, karena kita yakin di suatu hari nanti mereka yang akan menolong kita. Ada 3 investasi kebaikan yang akan terus pahalanya mengalir. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, anak yang solih. 3, jariah kebaikan yang senantiasa dioptimalkan dalam keberkahan. Nah, itulah ilmu kita. Makanya guru-guru itu biasanya pada awet muda. Kenapa? Karena semangatnya menggema lillahi ta'ala. Bagaimana energi lelahnya diubah menjadi lilah, lilahnya menjadi berkah, dan berkahnya endingnya adalah husnul khotimah. Nah, itu Bapak Ibu. Kita akan tua, kita akan meninggal, dan kita akan titipkan nama baik kita nanti ke depan kepada peserta didik kita. Dan kita yakin, mari kita pandang siswa kita sebagai aset kita di masa depan untuk menghadirkan keberkahan saat kita sudah tidak ada. Sentuhlah dia tepat di hatinya, insya Allah dia akan menjadi milikmu selamanya. Begitulah kata Ari Lasso. Terima kasih dari Kang Dero, mudah-mudahan menginspirasi. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di sesi webinar selanjutnya. Salam juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Dero. Ya, terima kasih Kang Dero gitu ya, Kang Dero disapa. Jadi terngiang-ngiang saya dengan lagunya Ari Lasso itu ya. Ya, oke. Baik. Saya mohon izin Teh Ayu dan teman-teman, saya mungkin tidak menyimak selanjutnya, tapi semoga kegiatannya lancar dan luar biasa ke depannya. Terima kasih ya. Amin. Terima Izin kasih pamit. Kang Dero, semoga Mangga. sehat selalu ya Kang Amin, Dero. nuhun Teh, nuhun. Mangga sami-sami. Ya, Assalamualaikum. siap. Mangga. Waalaikumsalam. Salam. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya mungkin pemaparan yang akan lebih detail gitu ya, lebih jelas insya Allah untuk di seri 1 ini ya, dinantikan 8 seri dari kami. Tidak usah berpanjang lebar, baik mari langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ai Hikmawati, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya sudah terdengar jelas sekarang? Terdengar Bu, namun ya agak pelan. Ya, Saya masih. pada suara saya tuh sudah cempreng begini loh. Tapi masih terasa lembut, berarti hati saya yang lembut. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Luar biasa tadi inspirasi dari Kang Dero sebagai Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Rekan saya di komunitas pendidik belajar ID Provinsi Jawa Barat, dan beliau itu memang menggawangi teman-teman Kapten di seluruh Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin ini sebenarnya materi yang mungkin untuk beberapa orang itu sudah lapuk, ya, sudah lapuk. Atau mungkin biasa ya. Tapi nyatanya sampai hari ini pun di setiap hari saya masih menerima keluhan terkait dengan akun Belajar ID, Bapak. Ya.
tentang bagaimana cara reset password lah, ada aturan reset password sama siswa itu harus sama kita gitu, sama co-kapten, padahal itu masih bisa dilakukan oleh operator. Seperti itu salah satunya. Kemudian masih juga ada operator yang belum tahu bagaimana cara reset password, kemudian tugas peran operator dalam mengelola akun belajar ID itu seperti apa. Ternyata itu masih banyak yang belum memahami Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam tayangan webinar perdana kami ini, kami memang sengaja akan ingin mengenalkan akun belajar ID lebih dalam, termasuk perkembangan terbaru tentang akun belajar ID itu seperti apa. Bahkan sekarang, tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Bero, beberapa akun belajar ID, jenis akun belajar ID itu beberapanya memang akan segera sudah dilimitasi pembatasan memorinya hanya sampai 1 GB. Jadi akun-akun tersebut memang hanya diperuntukkan untuk SSO saja, tidak untuk melakukan pembelajaran. Syukurnya adalah Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan kabar baik di awal agar Bapak Ibu tetap semangat mengikuti webinar ini ya Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini untuk guru dan siswa tidak dilimitasi sampai 1 GB Bapak Ibu, tenang ya. Jadi kita masih punya 100 GB dan ini memang harus dimanfaatkan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau tidak dimanfaatkan, jangan salahkan ketika sudah nanti dilimitasi lagi karena dianggap sudah memboroskan anggaran negara seperti itu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya memang ini untuk kebutuhan pembelajaran kita, apalagi yang namanya kurikulum merdeka itu memang syarat dengan digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, pada tayangan perdana ini juga memang kami mengambil tema tentang digitalisasi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Itu salah satunya adalah dengan gerbang utamanya yaitu adalah akun belajar ID. Tapi ruang penyimpanan Oke, izin saya share screen ya Bapak Ibu, tapi di sini saya tidak akan semua ditayangkan karena saya akan langsung saya sebenarnya pengennya hanya setengah jam saja presentasinya, tapi kita akan lebih mengintenskan dalam tanya jawab ya. Durasi saya mudah-mudahan selesai sampai bismillah. Ya, Bapak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi akun belajar ID ini bukan akun abal-abal karena akun ini diterbitkan sejak tahun 2020 Bapak Ibu. Dengan Persesia nomor 18 tahun 2020 yang disempurnakan pada tahun 2021 nomor 16 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pendidikan, pokok pendidikan dan akun akses layanan pembelajaran. Jadi judulnya sama, hanya penerbitannya tahun 2021 itu untuk penyempurna dari tahun 2020 itu ya Bapak Ibu. Artinya akun belajar ID ini sudah terbit dari tahun 2020 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, untuk apa saja ya akun belajar ID itu? Akun belajar ID ini untuk bisa mengakses apa saja yang bisa diakses. Yang pertama, akun belajar ID ini merupakan email ya. Email yang memang merupakan kerjasama antara Kemdikbudristek dengan Google ya, Google for Education, sehingga akun belajar ID ini bisa dijadikan sebagai pos elektronik atau email resmi yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Bapak Ibu dan para peserta didik semua gitu ya, selama Bapak Ibu berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Kemudian di sini kenapa ada akun belajar ID? Karena kita memang mengandalkan salah satunya adalah penyimpanan. Di awal penerbitan justru penyimpanannya itu unlimited Bapak Ibu ya. Tapi karena memang kebanyakan tidak digunakan, akhirnya dibatasi sampai 1 GB. Dan ini bisa dijadikan sebagai administrasi pembelajaran, dapat melakukan penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, dan juga Bapak Ibu akun ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menopang pembelajaran berbasis daring ya. Tapi kan sekarang juga meskipun luring tetap saja elektronik digitalisasinya Bapak Ibu diharapkan bisa diterapkan ya seperti itu. Selanjutnya nih Bapak Ibu. Akun belajar ID ini memang merupakan kerjasama dengan Google Workspace for Education. Jadi kan beberapa fitur-fitur yang
mendukung keberadaan akun belajar ID ini, pada umumnya itu digunakan salah satunya untuk melakukan panggilan video, ya panggilan video. Sekarang sudah dia bisa merekam Bapak Ibu, ya kalau dulu masih bisa merekam. Kemudian juga untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, termasuk platform pendidikan yang sekarang sudah ada Bapak Ibu. Rapot pendidikan, platform Merdeka Belajar, Siplah, Arkas, ya Bapak Ibu, tim PKB, bahkan beberapa fitur-fitur mitra pendidikan seperti Canva for Education, Kahoot, Quizizz, Classpoint, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai beradaptasi dengan akun belajar ID karena memang dalam hal penyimpanan cloud-nya ya seperti itu. Kemudian juga dengan menggunakan Classroom-nya menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu maka mempunyai fitur-fitur yang lebih premium dibanding Bapak Ibu menggunakan Classroom dengan menggunakan Gmail biasa ya. Kemudian apalagi kalau di sekolah Bapak Ibu merupakan penerima Chromebook Bapak Ibu. Nah, selama ini kan mungkin para sekolah penerima Chromebook itu masih berpikir bahwa ini teh bantuan buat apa, kok nggak ada gunanya gitu ya. Cuma bisa dibuka 1 tahun sekali gitu ya. Nanti dibukanya tahun berikutnya ketika mau ANBK, sehingga ketika dibuka kok sudah berdebu, sudah berjamur dan lain sebagainya. Pada akhirnya jadi rusak, tidak terpakai gitu ya. Tapi ketika Bapak memahami esensi pemanfaatan dari akun belajar ID ini, maka itu sangat berjodoh dengan Chromebook ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tadi ya sudah ada ini adalah beberapa fitur-fitur yang sudah sudah terafiliasi dengan akun belajar ID, PKP, guru berbagi, prajabatan, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, itu semua sudah ada ya Bapak Ibu, termasuk platform Merdeka Mengajar, akses rapor pendidikan, bahkan guru sekarang tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya akun admin, tapi guru pun wajib membuka rapor pendidikannya. Karena dengan guru memahami esensi isi daripada rapor pendidikan, maka guru sebenarnya punya kewajiban untuk bisa bekerja sama, bisa meningkatkan mutu rapor pendidikannya melalui pemahaman terhadap rapor pendidikan yang akhirnya nanti terkoneksi dengan aktivitas mereka di platform Merdeka Mengajar. Oke, Bapak Ibu. Kemudian di sini pendataan IKM. Pendaftaran IKM itu harus pakai akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini tidak usah lah. Ini sebenarnya kalau untuk aktivasi saya percaya Bapak Ibu sudah diaktifasi. Ini saya pengen tahu nih di antara Bapak Ibu semua kira-kira di sini tolong acungkan tangan siapa yang belum punya akun belajar ID. Saya ingin lihat. Tolong di chat grup. Masih ada nggak yang punya yang belum punya akun belajar ID? Masih ada tidak? Oh, sepertinya sepi tanggapan, berarti sepertinya sudah ya. Sudah banyak ya Teh Patwa ya, sudah banyak. Insya Allah, semoga ya Bu. Pada mempunyai akun belajar ID ya Bapak Ibu. Digunakan ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu tolong digunakan akun belajar ID-nya. Karena misalkan nih Bapak Ibu, dalam 1 tahun Bapak Ibu tidak digunakan akun belajar ID-nya, bukan kayaknya sudah punya Bapak Ibu harus sudah punya digunakan ya. Kalau akun belajar ID-nya tidak digunakan, Bapak Ibu nanti akan dihapus akun belajar ID-nya, akan dihapus secara otomatis oleh sistem di sana. Nanti kalau sudah dihapus, nanti Bapak Ibu kerepotan sendiri nanti dalam mengelola data Bapak Ibu sendiri. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah menggunakan akun belajar ID. Nah, yang belum punya nih masih ada jawaban kayaknya nih Bapak Ibu, tolong jangan kayaknya, sepertinya kok masih ragu-ragu Bapak Ibu punya akun atau tidak. Karena ini kaitannya dengan data Bapak Ibu ya. Nih kadang-kadang kalau sudah menjelang pencairan sertifikasi nih, sudah pada resah nih. Nih akun belajar ID saya gimana, tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun belajar ID-nya dengan bijak. Ya, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin siswanya maupun guru-gurunya yang belum mempunyai akun belajar ID, nanti ada langkahnya ya. Oke. Nah ini mah nanti saya share ya ini ya. Nah ini Bapak Ibu, sekarang mungkin sudah lebih dari 30 juta guru di Indonesia yang sudah menerima akun belajar ID ya Bapak Ibu. Nah ini memang utamanya memang di awal pandemi ini ya, penerbitan akun belajar ID. Tapi karena dengan seiring dengan perkembangan dan dinamika kurikulum merdeka, maka kemudian di sini ternyata akun belajar ID sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran, gitu, yaitu untuk menangani berbagai keterbatasan Gmail yang biasa, gitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa akun belajar ID drive-nya penyimpanannya lebih besar dibanding dengan akun Gmail biasa. Bisa video call, bisa melakukan papan tulis Jamboard dengan ada nama kita di situ, gitu ya. Classroom-nya yang lebih premium, kemudian dan lain sebagainya, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu untuk nah ini paling ini aja ya, hanya quote saja dari George Soros bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat ya, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional dan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat ini Bapak Ibu. Kita coba mengatasi lost learning ini dengan mengoptimalkan diri kita untuk banyak belajar dan selalu belajar bagaimana bisa membangkitkan motivasi belajar mereka di era digital saat ini ya Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu, saya lupa ini salah di ini tanya tampilan seperti ini. Oke, saya share lagi. Nah, ini saya mau ini ya Bapak Ibu memperlihatkan dashboard aktivasi akun belajar ID yang seperti yang sama Kang Denny bilang bahwa ini adalah dashboard aktivasi akun belajar ID seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kita akan cek Kabupaten Cianjur. Itu sudah sampai mana ya Bapak Ibu? Tidak 8 deh. Tilu balikeun ku amit deh. Ya. Oke. Kita lihat Cianjur ya Bapak Ibu. Sudah di mana nih dashboardnya? Nah Bapak Ibu, ini adalah dashboard aktivasi akun belajar ID. Terdata ini tanggal 27 Juli. Berarti pada pukul 13. Ini terupdate ya Bapak Ibu ya. Ini sebesar 31,97. Ini sudah menurun drastis lagi setelah kemarin beberapa waktu sebelumnya ini lumayan naik, tapi sekarang sudah menurun Bapak Ibu. Ini semua jenjang ya Bapak Ibu, tidak saya tag setiap ini. Kalau kita tag setiap jenjang aja kita lihat untuk SD bagaimana aktivasinya. Nah, SD baru 41,09%. Untuk PAUD bagaimana? Kita lihat lagi. Nah, 30,10%. Kemudian SMP. Nah, SMP menurun 36,48%. SMA, SMK. Nah, ini 30, rata-rata masih 30-an ya. Berada di SMA apa? Rata-rata berada di angka itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh apalagi SMA masih di bawah 30% ya. Kemudian kesetaraan. Ini perlu saya perlihatkan. Kesetaraan masih 3,08% Bapak Ibu. Dan SLB kita lihat seperti apa. SLB malah paling tinggi ya. Mungkin karena memang akunnya hanya sedikit ya. Yang paling banyak itu adalah di SD dan di SMP. Nah ini memang Bapak Ibu yang berada di satuan masing-masing, yuk diajak teman-temannya, diajak siswanya. Ya, kalau siswa memang harus didistribusikan dulu sama operatornya ya untuk akun belajar ID ini ya Bapak Ibu. Untuk mengaktifasi saja dulu lah, aktifasi dulu. Yang penting aktifasi dulu supaya
Rating presentasinya itu bertambah ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, selain saya ingin menunjukkan dashboard, saya juga ingin memperlihatkan perkembangan baru terkait dengan akun Belajar ID. Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengecek akun atau mau mengajukan akun baru atau terkait dengan, halo, ada yang bocor ini? Fatwa, Kang Angga tolong dilihat suaranya mana yang bocor, bisa di-unmute. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengecek keberadaan akun, sekarang untuk mengecek keberadaan akun untuk masuk ke www.belajar.id itu sudah tidak terlalu terupdate ya Bapak Ibu ya, untuk ngecek akunnya. Karena yang paling update justru nanti ada di portal admin. Portal admin itu ada di mana? Nah, di sini mungkin saya harus, kayaknya ini saya harus seluruh apa nih? Seluruh layar tuh yang mana ya, Bu? Kalau seluruh layar tuh yang mana ya? Fatwa. Show a window. Yang galeri, Bu. Yang galeri. Oh. Galeri. Mana tuh galeri? Ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada galeri nih, Pak. Saya masih asing nih kalau pakai ini, pakai apa? Pakai Zoom, biasa Google Meet. Ini ya, share screen ini ya mungkin ya. Saya coba deh. Oke. Ya, kita coba buka yang ini. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin untuk operator ya Bapak Ibu ya. Apa layar saya yang muncul yang mana? Ada yang dasar hijau nggak? Munculnya yang dasar hijau nggak Bapak Ibu? Yang background ini munculnya Google. Google yang dasarnya hijau ya? Ya, ada dasarnya hijau ada. Oh iya. Oke, bentar. Ini saya mau coba menggunakan akun salah satu akun admin ya Bapak Ibu ya. Akun admin. Nah, ini Bapak Ibu saya ingin menunjukkan ke www.belajar.id khusus untuk admin Bapak Ibu. Karena di sini yang seringkali masih kebingungan terutama para operator nih. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai operator, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Bapak Ibu itu untuk bisa mengelola akun di sekolahnya masing-masing. Caranya apa Bapak Ibu? Di sini ada untuk admin sekolah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu memang belum punya siswanya belum punya akun, Bapak Ibu tinggal mengajukan akun peserta didik, lalu masuk dengan akun admin, ya, masuk dengan akun admin seperti ini. Nah, ini harus akun admin. Kalau pakai akun biasa, akun guru, nggak bisa ya Bapak Ibu, jadi harus pakai akun admin. Kita lihat di sini. Kemudian masukkan sandinya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, suka ada error begini, nggak apa-apa. Nanti akan kembali lagi ke sini, buka lagi aja Bapak Ibu ya. Buka lagi, klik untuk admin. Co-host siapa saja tolong di admin, ini 2 orang yang masuk. Nah, ini masuk lagi ke sini. Masuk lagi, kembali lagi. Kalau ada tulisan
Error teh jangan kaget Bapak Ibu, berarti harus maafnya 2 kali. Nah, ini Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu, di sini kalau saya siswanya sudah diajukan akunnya semuanya, ya. Nah, nanti kalau di akun Bapak Ibu, misalkan di sekolah Bapak Ibu, masih ada tertera nama di sini, gitu ya. Namanya di sini berarti ada yang belum diajukan akunnya. Maka ajukanlah, lalu nanti klik ini. Ya, diklik-klik semua di sebelah sini, maka nanti klik di sini, ajukan akun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke portal. Ajuannya satu-satu atau bisa rombel, Bu? Langsung rombel, Pak. Langsung rombel. Siap. Iya, oke. Yang kedua, ketika Bapak operator, ini sebenarnya kan akun admin tidak harus operator, Bapak Ibu. Ini saya juga akun admin menggunakan akun pembantu sekolah gitu ya. Dia punya akun juga. Nah, akunnya tuh Sakti, akun admin. Jadi saya mencoba menggunakan. Nah, kalau misalkan operator kesulitan, operator sekolah bisa mengajukan bantuan ke kepala sekolah untuk bisa mengelola gitu, supaya ada akun admin yang juga bisa membantu mengelola akunnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini masuk ke portal admin seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian izinkan seperti tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisan manajemen akun, lalu data akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu nanti akan kelihatan. Nah, sekarang tampilan yang terbaru di portal admin itu, Bapak Ibu bisa langsung melakukan reset password di sini. Termasuk reset akun admin. Jadi akun admin tidak harus lagi mengajukan reset passwordnya ke saya. Selama ini reset password akun admin itu bisa harus ke saya dulu, ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang WA saya minta reset password dan saya baru bisa membalasnya malam hari gitu ya. Nah, kalau sekarang mah reset password bisa dilakukan oleh adminnya sendiri, oleh diri sendiri juga gitu. Nah, ini perkembangan terbaru. Jadi masih baru di launching ini beberapa bulan yang lalu, baru 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Saya juga ketika mencoba merambah, oh ternyata ada perkembangan baru di belajar ID di portal adminnya, ya seperti itu. Nah, termasuk bisa mereset sendiri akun siswanya. Nah, untuk siswa mungkin bisa disetting passwordnya dengan password yang sama supaya tidak kesulitan nanti pada saat siswanya yang lupa password mengajukan reset password karena sama gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk trik untuk siswa. Tapi untuk guru dan akun admin yang lain, saya berharap para operator bisa membagikannya bijak, diberikan kepada masing-masing. Jadi jangan dipegang sama operator gitu akunnya. Jangan dipegang sama operator, dikasihkan ke semua guru-guru tersebut dan biarkan guru-guru tersebut untuk bisa menggunakan akunnya gitu. Karena itu bukan kewajiban operator untuk memegang akun guru gitu ya. Harus akun guru itu guru sendiri, guru yang bersangkutan mengelola. Karena ini kaitannya dengan aktivitas PMM Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini perkembangan yang terbaru ya tentang portal admin. Selanjutnya, hal yang lain adalah di www.belajar.id ini seringkali kan banyak keluhan ya Bapak Ibu. Keluhan terkait dengan akses apa gitu. Ini Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu mengajukan butuh bantuan. Jadi untuk mengajukan butuh bantuan ini Bapak Ibu memang terbukanya ini kebetulan jam 5 masih buka, biasanya udah nggak terbuka nih tombol ini. Nah, Bapak Ibu kalau mengajukan butuh bantuan itu perihalnya itu harus jelas. Ya. Kemudian kategori masalahnya juga ditelusuri mana yang paling tepat dengan permasalahan Bapak Ibu. Bahkan sampai aplikasi Canva aja ada pengaduannya di sini Bapak Ibu. Ya, jadi betul-betul harus jelas perihalnya seperti apa. Oke, maaf. Ini tertutup lagi. Nah, termasuk tipe penggunanya, NIK-nya, dan detail pertanyaan. Jadi kalau detail pertanyaan itu maksudnya keluhan Bapak Ibu dituliskan kembali di detail pertanyaan. Supaya nanti Goptek di sana
akan membaca seperti apa sih permasalahan Bapak Ibu sebenarnya. Dan jangan lupa permasalahan Bapak Ibu yang tampil pada layar laptop atau HP Bapak Ibu terkait penggunaan akun Belajar ID itu harus di-screenshot dan dilampirkan di sini. Maksimal boleh melampirkan 5 file. Kalau hanya 1 file pun tidak apa-apa. Yang penting harus ada lampirannya, gitu ya. Nah, nanti kan dikirim nih. Kalau sudah dikirim, rajin pantau email dari akun Belajar ID-nya. Dari Belajar ID-nya dipantau emailnya, gitu ya. Jangan sampai begini, udah ngajukan pengajuan bantuan, diantep ya, tidak dicek-cek ya, tidak akan tahu solusinya seperti apa, gitu. Tapi ada juga permasalahan yang dia itu sudah mengajukan, sudah dicek, tapi belum ada solusi. Itu berarti ketumpuk dengan permasalahan lain ya Bapak Ibu, karena kan permasalahan akun Belajar ID ini tidak hanya di kita saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu harus sabar gitu ya, kan suka ada nomor tiketnya. Tiketnya aja udah puluhan ribu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang tidak. Nah, kalau begitu Bapak Ibu jangan putus asa, mengajukan terus. Kalau sampai beberapa kali, katakanlah ya, saya mah sudah capek deh, udah kesel sama pengaduan teh, baru ajukan ke saya gitu ya. Misalkan udah 5 kali gitu ya, udah 5 kali, udah 7 kali mengajukan kok belum ada solusi juga meskipun saya memantau email gitu ya. Dan mengikuti aturan di sana gitu, petunjuk-petunjuk yang di emailnya, baru deh mengadu ke saya gitu. Jadi saya akan coba mengajukannya langsung ke Goptek. Itu pun kalau Gopteknya memang pada saat itu sedang berkenan untuk membuka gitu ya, karena mungkin saking banyaknya sekali email yang masuk ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah www.belajar.id. Seperti itu. Kemudian apalagi ya yang sekarang itu ada pembatasan ini Bapak Ibu, pembatasan memori terkait dengan untuk beberapa akun. Siapa saja akun yang terkena dampak pembatasan, saya akan coba bacakan saja di sini Bapak Ibu. Ini untuk akun dinas, untuk instruktur, untuk fasilitator penggerak, barangkali ini penggerak.belajar.id, untuk konsultan Belajar ID, untuk mitra Belajar ID, ini ada pembatasan. Ini 1 GB. Kemarin isunya takutnya gitu ya, guru juga dibatasi. Insya Allah tidak, karena ini memang dipersembahkan untuk guru-guru di Indonesia ya, Bapak Ibu, untuk akun Belajar ID. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena akun Belajar ID ini merupakan satu gerbang untuk bisa melakukan digitalisasi pendidikan, ya otomatis Bapak Ibu digunakan akunnya. Jadi jangan dibiarkan saja seperti itu. Oke, mungkin itu sajalah Bapak Ibu ya. Hanya pengenalan tentang akun Belajar ID yang terbaru, isu-isu yang terbaru gitu. Barangkali nanti kalau ada yang ingin bertanya, mungkin kita maksimalkan di forum pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, dipersilakan ke Bu Fatwa dulu. Saya stop share dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ai untuk pemaparannya mengenai Belajar ID, terutama isu-isu terkini ya mengenai Belajar ID begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Mohon untuk dapat bertanya dengan raise hand ya, fitur raise hand di Zoom ini, ataupun dapat melalui kolom chat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dipersilakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Coba kami batasi dulu 3 pertanyaan. Insya Allah jika misalnya ada waktu, kami akan tambah slot pertanyaan. Baik, hadir nih Bapak kita, koordinator Pak Wawan. Ya Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, silakan. Terima kasih Bu Fatwa. Ya, Teh Fatwa ya kalau di KPPD kita. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua
Dan saya tadi sudah dikenalkan oleh Teh Ai Hikmawati bahwa saya termasuk dari KPPD tapi hanya sebagai pendamping gitu ya. Hanya pendamping dan saya juga wakil dari guru penggerak begitu. Ini ada hal yang ingin ditanyakan Teh Fatwa terkait dengan akun tadi ya. Barangkali ini pertanyaannya sederhana saja. Ketika ada siswa yang pindah dari sekolah lain, misalnya dari sekolah yang berbeda, misalkan dari MTS ke SMP umum, atau dari SMP umum ke MTS begitu. Nah, apakah ketika nanti dimasukkan mungkin ini passwordnya harus direset begitu ya, harus direset seperti itu. Kemudian yang kedua, reset itu jadi bukan akunnya ya, tapi passwordnya barangkali itu Teh Ai. Nah, itu barangkali pertanyaannya dua saja untuk Teh Ai yang saya sampaikan. Saya tunggu dulu jawabannya. Siap, terima Oke, kasih baik. Kang Wawan. Kita Lanjut, clearkan Teh dulu Fatwa. ya. Jadi pertanyaannya itu perpindahan akun siswa. Ya, Dari ini SMP ke terkait, MTS atau sebaliknya? ya, kita ketahui dulu MTS itu masuknya ke ranah PAG ya. Jika SMP itu ke ranah dinas, seperti itu ya. Oke, baik. Untuk menjawab lebihnya silakan Bu Ai. Silakan dilanjutkan dulu sama pertanyaan apa mau langsung jawab ya? Jawab aja, oke. Oh, langsung saja Baik. jawab mungkin ya. Siap, siap. Biar Baik. langsung terorganisir. Ya, Ditunggu terima ya kasih. untuk Bu Lalu. Terima kasih Kang Wawan untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus karena memang selama ini mungkin mindsetnya kalau akun belajar IT itu untuk semua siswa gitu di Indonesia. Betul. Tapi kita kan berada beda payung Bapak Ibu antara MTS dan SMP. Jadi untuk belajar ID ini memang khusus untuk akun untuk kementerian. Kalau misalkan dari SMP pindah ke MTS, itu secara otomatis nanti akunnya akan dihapus dalam waktu 1 tahun. Ke MTS ya. Tapi kalau dari MTS ke SMP harus disesuaikan dulu dengan datanya di Dapodik, baru bisa mengajukan akun baru di portal admin yang tadi saya peragakan. Seperti itu Kang Wawan. Nah, untuk riset passwordnya pun sama. Untuk riset password itu pengajuan riset password. Kalau akunnya sudah diaktifasi tapi lupa, itu bisa di-reset password oleh operator di portal admin. Tapi kalau misalkan memang belum mungkin maksudnya bukan di reset password, tapi udah diaktifasi. Jadi ada aktivasi, ada reset password. Kalau reset password itu dia akunnya ini Bapak Ibu diganti passwordnya oleh operator atau oleh kokapten atau kapten. Tapi kalau diaktifasi artinya berarti dia dapat akun bawaan dari pusat. Nah, akun bawaan itu harus dirubah passwordnya sama dia sendiri. Seperti itu dengan cara masuk ke browser Chrome-nya. Seperti itu ya. Seperti itu barangkali Kang Wawan. Ya, terima kasih Teh Ai. Jadi sudah jelas nih jawabannya. Terima kasih. Iya. Oke. Oke. Sambil dipantau pertanyaan yang ada di chat juga ya, Teh Fatwa. Dipantau pertanyaan. Ya. Baik. Semoga dapat terpuaskan dengan jawabannya ya. Iya. Jika masih belum terpuaskan mungkin dapat bertanya kembali ya. Iya. Terima kasih Ibu. Oke, silakan. Baik, ada ini dari Lalu Jupriyadi. Oh ini Bapak, izin keluar. Oke. Ada dari Ibu Ingit Fatul Rohmi ya. Ada guru awalnya sebagai tenaga perpustakaan. Sekarang menjadi guru kelas. Kualifikasi jasa S1 PGSD. Sampai saat ini belum memiliki akun belajar ID. Padahal sudah diajukan oleh OPS. Bagaimana itu? Mohon solusinya. Nah, Oke. boleh Bu. Baik, Bapak Ibu, izin saya share ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuan akun sama seperti tadi, prosesnya katanya akun belajar ID-nya sudah
ini ya sudah apa? Sudah dari perpustakaan jadi guru. Berarti dia sudah punya SK ya Bapak Ibu. Tetap pengajuannya untuk guru masih manual nih, jadi belum tersedia di portal admin. Jadi melalui apa Bapak Ibu? Coba apa Bapak Ibu? Melalui butuh bantuan ya. Jadi melalui butuh bantuan ini masuk ke sini nanti mengajukan seperti biasa. Jadi dipilih pengajuannya hal apa. Tetap memang harus dipantau emailnya gitu. Kalau belum mengajukan ya terus 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 di ini Bapak Ibu diajukan. Nanti kalau memang sudah berkali-kali ternyata tidak berhasil juga, boleh deh japri ke saya. Tapi diusahakan dulu sendiri supaya Bapak Ibu juga jadi, terutama operator nih, jadi tahu nih alurnya seperti apa gitu, bahwa tidak mudah ya untuk bisa menerbitkan akun belajar ID itu seperti itu. Kalau nggak salah juga sekarang juga mulai sekarang sedang ada penghentian sementara dulu, tapi tetap saja Bapak Ibu kalau mau mengajukan saja dulu karena memang kebutuhan pekerjaan kita gitu. Nanti kalau memang masih kesulitan bisa mengajukan ke saya. Oke, itu aja barangkali untuk sementara. Prosesnya sama seperti tadi nih Bapak Ibu ya, mengajukan ke butuh bantuan di www.belajar.id. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Jenal nih, Bapak pengawas kita. Iya. Ya, silakan Teh Patwa. Ya, boleh nih. Silakan Pak Jenal, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini yang ingin saya tanyakan tentang akun guru Bu ya. Ya. Ya guru yang pindah ke fungsional pengawas. Kan akunnya itu guru Bu ya. Iya. Nanti kan di Dapodik itu nggak ada Bu ya, hilang di sekolah. Nah itu keberadaan akunnya apakah masih tetap atau seperti apa selanjutnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Jenal. Ini tentunya menjadi permasalahan para pengawas nih. Sekarang sudah mulai akunnya itu dibatasi 1 giga ya. Untuk ya. calon karena memang hanya untuk akses SSO saja nanti mah. Jadi fungsi akunnya itu gitu. Jadi untuk akun belajar ID untuk para pengawas ini dari guru menjadi pengawas prosesnya sama Pak Wawan, Pak Jenal itu juga bisa melalui akun belajar ID www.belajar ID mengajukan butuh bantuan sendiri aja kan sudah terbiasa ya Pak Jenal, Pak Wawan sudah biasa meluncur gitu ya meluncur di Chrome gitu ya di Google seperti tadi mengajukan pengajuan perubahan akun dari mengajukan perubahan akun. Mungkin saya tunjukkan ya karena mungkin ini spesifik. Tapi Bapak Ibu selama mengajukan Bapak Ibu tolong nanti dalam proses pengajuannya Bapak Ibu si data-data yang ada di drive-nya tolong diamankan ya Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti biasa masukkan email, kemudian perihalnya ditulis, misalkan pembuatan akun pengawas. Mungkin kalau dibutuh bantuannya Pak Jenal atau Pak Wawan belum ada karena belum ya. Boleh dituliskan aja di sini pembuatan akun pengawas atau pemilik. Kemudian juga kategori masalahnya, perubahan peran. Nah, ini perubahan peran ya, Bapak Ibu. Berarti ininya perubahan peran tapi tanpa mutasi. Kemudian atau ada di sini mutasi tanpa perubahan peran dan jabatan. Perpindahan jenjang PTK. Pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu atau boleh langsung ke bawah nih. Coba cari yang relevan dengan pertanyaan itu. Nah, ini pertanyaan atau kendala seputar akun Dina. Klik seperti ini. Kemudian nanti ada subkategorinya. Kategorinya apa? Nah, ini. Pengajuan akun Dina.
seperti ini. Kemudian tipe penggunanya sebagai dinas pendidikan maksudnya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti katakan namanya Marwan. Masukkan email pribadi, kemudian jabatannya. Jabatannya sebagai pengawas berarti ya Bapak Ibu. Kemudian ke Pak tipenya dinas kabupaten. Dimasukin semuanya ya. Sampai kemudian detail pertanyaannya adalah misalkan tuliskan saja bahwa saya asalnya guru, mempunyai akun bla 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 gitu ya. Ingin mengajukan akun sebagai pengawas gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Nah, tapi nanti berarti Bapak Ibu harus siap dengan keterbatasan akunnya seperti itu ya, untuk dari guru menjadi pengawas seperti itu. Terus nanti lampirkan file SK pengawasnya gitu ya, apa gitu ya seperti itu. Nah itu nanti silakan Bapak Ibu pikir-pikir dulu apakah perlu harus menggunakan akun pengawas atau masih tetap pakai akun guru gitu. Selama yang saya tahu itu akun guru itu berlaku sampai pensiun juga masih berlaku ya. Sampai akhir pensiun maksudnya sampai akhir pensiun. Kalau sudah pensiun nanti akan dinonaktifkan secara otomatis. Nah, kalau ingin beralih ke pengawas berarti Bapak Ibu harus mengamankan dulu data-data yang ada di akun gurunya gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang diajukan oleh Pak Jenner. Ibu boleh Ibu kalau akun yang kita miliki sekarang itu apakah akan dinonaktifkan gimana tuh Bu? Yang guru. Kalau misalkan Bapak mengajukan peralihan, iya. Kalau misalkan Bapak mengajukan peralihan dari akun guru menjadi akun dinas, akun pengawas misalkan, iya nanti akan dinonaktifkan. Kecuali kalau udah saya mau mengajukan akun pengawas aja gitu. Tapi akun guru saya pengen dipakai, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Dipakai saja mudah-mudahan ya. Ini saya tapi ini gambling ya. Saya ini bahasanya agak sedikit nakal nih. Soalnya ini ada beberapa juga. Ini contoh aja kayak akunnya Bu Silvi ini kan asalnya akun guru, tapi beliau jadi punya 2 akun nih, akun dinas sama akun guru. Entah akun gurunya masih aktif atau tidak saya kurang paham. Tapi sejauh yang saya tahu beberapa waktu yang lalu beliau masih mengatakan akun gurunya masih aktif. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan masih bisa ya Teh ya. Iya, siap. Mudah-mudahan. Dan ini memang di akun belajar juga ini sudah bergiga-giga soalnya file. Iya, sayang ya Pak ya. Iya, sayang. Ini semua kayak di prank ya. Sebenarnya kita kayak di prank gitu. Apalagi kita para alumni Google Master Trainer ya Teh Fatwa. Betul. Aduh kok begini, padahal kita harus mengadakan pelatihan sana sini, harus merekam, menyimpan data banyak gitu. Ya, jadi dikurangi gitu ya. Iya, sama gitu. Kecuali kalau kita punya akun demo tuh kayak Kang Angga nih. Kang Angga udah punya akun demo gitu. Alhamdulillah lah lumayan segitu juga gitu ya. Tapi apa boleh buat, karena itu adalah sudah kebijakan dari sananya ya, kita terima saja dengan lapang dada. Oke, masih adakah? Oke, baik. Nah, itu ada. Baik, ini ada sedikit testimoni dari N. Rohani ya, SMPN 4 Kadupandak. Beliau mengatakan saya pernah mengalami dari guru ke KSNA peralihan nih. Ya. Melalui butuh bantuan, terus bertanya ke Bu Ai. Akhirnya sudah beberapa hari bisa berubah. Alhamdulillah dengan mengupload SK. Senangnya. Baik. Ini juga ada pertanyaan dari SMP IT Baitul Ilmi dan dari Bapak Alit Alpiani dari SMP Sipar. Itu saya lihat masih sejalan pertanyaannya terkait akun siswa dan guru gitu ya yang belum punya akun ini. Sepertinya ini pertanyaan seorang OPS gitu ya. Belum punya akun, OPS ini harus gimana gitu ya.
mengajukannya apakah sama di butuh bantuan ataukah di pengajuan oleh admin atau bagaimana? Nah, apakah harus masuk dulu ke Dapodi gitu? Oke, boleh silakan Mbak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Alit ya, Bu Alit ya. Bu Alit, untuk pengajuan akun guru tadi kan sudah ya diproses sama melalui butuh bantuan. Itu boleh mengajukan sendiri guru yang bersangkutan atau dibantu oleh operator. Jadi kalau untuk guru memang belum ada pengajuan secara otomatis seperti peserta didik. Jadi memang harus mengajukan sendiri masing-masing. Tapi kalau untuk siswa memang bisa menggunakan portal admin. Ya kalau mungkin pengen aman gitu ya. Pengen aman teh dalam arti Bapak Ibu pengen mengerti alurnya, sebaiknya memang mengajukan sendiri. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih ada keterbatasan IT, bisa dibantu oleh admin. Seperti itu. Oke, baik. Semoga dapat dipahami dan dapat dipraktikan ya. Baik, ini ada pertanyaan baru nih dari Patricius Poa. Ibu, saya mau tanya kaitan guru yang swasta. Apakah sama dengan MTS atau bagaimana? Ini sekolah Katolik maksudnya ya Bu, ya Pak ya? Baik, Sepertinya seperti itu. Ya. Kalau sekolah Katolik kan saat ini masih berada dalam naungan Kementerian Kemdikbudristek ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan saja sama seperti ini tadi di form butuh bantuan ya. Pak Patricius silakan. Jadi untuk sekolah selain MTS, kalau MTS itu di bawah Kemenak kan ya. Kalau sekolah-sekolah yang bernuansa agama lain itu masih berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Kecuali waktu pendaftaran sekolahnya ada gitu ya, seperti itu. Seperti sekolah teologi kan di bawah Kemenak. Oke, semoga dapat menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga. Bu Devi Sofia Rubiarti. Untuk pengajuan akun peserta didik, apakah ada batas maksimal berapa orang? Misalnya, aduh sekolah saya udah 5.000 siswa, apakah ini overload itu nggak akan tertangani oleh Belajar ID atau bagaimana? Silakan Bu. Tidak ada Pak, tidak ada Bu, tidak ada pembatasan. Hanya saja mungkin kalau di dashboard, karena kemarin sudah dikunci sampai sekitar 24.000 akun. Jadi untuk yang pengajuan ini mungkin pengajuan yang baru lalu nanti akan terbit akunnya akan tidak muncul di dashboardnya gitu ya. Jadi sudah terkunci di sejak bulan April kalau nggak salah ya, sejak bulan April itu sudah dikunci dashboard yang tadi saya tampilkan. Yang mana? Yang dashboard yang ini. Dashboard yang ini sudah dikunci aktivasinya. Tapi Bapak Ibu yang ingin anak didiknya punya akun, silakan diajukan saja melalui portal admin. Kelihatan kok Bu, Bapak Ibu yang punya akun Belajar ID, yang belum punya akun mah bisa munculnya itu di portal adminnya akan kelihatan ya, akan kelihatan di sini nih di portal ini mengajukan peserta didik nih seperti ini. Nah, kan kalau yang sudah mengajukan semua mah nih kosong nih. Tapi kalau yang belum mengajukan atau ada sisanya yang belum ada, itu bisa diklik semuanya lalu diajukan. Seperti itu. Jadi kalau sudah diajukan, biasanya nanti Bapak Ibu ngeceknya ya di sini di untuk admin ini. Di untuk ini ya. Bentar. Oke, baik. Semoga jelas ya. Baik Bapak Ibu, ini waktu menunjukkan sudah pukul 17:30 gitu ya Bapak Ibu. Bukannya kita tidak ingin berlama-lama berjumpa dengan Bapak Ibu, namun waktu jua yang akan memisahkan kita di sore hari ini. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya di-keep boleh disampaikan melalui WhatsApp, Japri ataupun
melalui Benar, Kak, WA group gitu ya. Kami akan memberikan sebentar nih Bapak Ibu, kami ada microsite-nya. microsite Microsite-nya ya. ada ya. Tolong ditunjukkan. Betul. Saya keluar dulu sebentar. Kami memiliki microsite Bapak Ibu. Di microsite ini terdapat nomor WhatsApp dari kami selaku KPPD Kabupaten Cianjur yang insya Allah menemani Bapak Ibu dalam kasus-kasus yang ditemukan di lapangan gitu ya. Di sana insya Allah sudah lengkap mengenai anggota KPPD gitu ya. Bapak Ibu silakan untuk menghubungi salah satu dari kami. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan tidak lupa untuk kedepannya Bapak Ibu terkait webinar-webinar yang akan kami adakan, Bapak Ibu tolong simpan microsite ini ya, ini namanya microsite. Tolong simpan microsite ini Bapak Ibu karena webinar-webinar selanjutnya akan kami simpan di sini. Akan kami beritahukan di sini. Gitu ya, terkait link registrasinya, link Zoom-nya gitu. Semuanya akan ada di microsite ini. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, lalu untuk link daftar hadir sebentar saya akan menunjukkannya juga Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengisikan daftar hadir ini, insya Allah akan menerima sertifikat, bentuknya sertifikat kehadiran ya Bapak Ibu untuk sore hari ini. Nah gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu ingat-ingat ya, ada microsite dan ada Microsite-nya apa ditunjukkan, namanya? Pak. Oh, ada. Ya, ada microsite dan ada absensi ya. Oke, microsite. Baik, saya iniin lagi ya. Absensi. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu yang terlihat tampil di layar. Itu sebagai microsite yang dapat Bapak Ibu lihat gitu ya. Di sana akan ada informasi mengenai webinar yang kami selenggarakan dan di bawahnya itu ada informasi untuk WhatsApp anggota-anggota KPPD gitu ya. Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan langsung gitu ya yang mungkin belum terjawab semuanya gitu ya karena waktu juga pada sore hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, untuk keterangan ini sudah mengisi daftar hadir ya, absensi. Untuk absensi atau daftar hadir, keterangannya boleh diisi saya hadir gitu ya. Sekedar itu saja. Terima kasih. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kehadiran tersebut melalui email Bapak Ibu. Silakan cek email Bapak Ibu. Diga hadir banyak. Siap. Ya, silakan nanti dicek sertifikatnya melalui email ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Saya hadirnya ditulis di form Bu, Bapak Ibu bukan di chat, bukan. Betul. Ada masuk di ini, masuk di form ya, dibuka formnya. Oke. Coba ditunjukkan ke Fatwa, takutnya salah ini absensinya. Baik, sebentar ya, saya tunjukkan kembali ya. Mohon maaf untuk absennya, emailnya yang pribadi atau yang belajar ID? Absennya nggak bisa masuk Bu, pakai belajar ID. Betul, jika Bapak Ibu sudah memiliki belajar ID, yuk kita gunakan belajar ID ini salah satunya. Ya, Komunikasi siap. melalui email ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sore hari ini dicukupkan sekian dari kami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita foto bersama dulu mungkin ya, Bapak Ibu. Ini nih daftar hadirnya tuh ditunjukin. Ah ya, ini daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Diceputan Silakan. deh. Oke, kita foto bersama ya Bu Ai, gimana? Ya, oke, siap. Nah, ya. Ya, coba tolong Bapak Ibu ditampilkan kamera
wajah cantik dan gantengnya supaya bisa terbaca nih. Ya. Wajah lesu tapi semangat, Bu. Iya, siap. Insya Allah. Jangan lupa untuk ikut sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah, Bu. Siap. Insya Allah. Iya. Ternuhun Oke, narasumber screenshot baik. siap ya. Kesannya. 1, 2, 3. Ya. Dibantu Teh Fatwa ininya di ini apa screenshotnya? Mungkin per layar oke, saja boleh, dulu Bu boleh. ya. Ya, per Layar layar 1 sampai 5 ya. Oke. Sampai 5 Ya, ya. ini ada 5 layar ya. Baik, Oke. saya akan screenshot ya, Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Logonya apa nih kita nih KPPD? Aduh, apa ya? Oke. Baru layar 1 ya, Bapak Ibu. Bentar. Senyum Saya terganteng dan tercantiknya ditampilkan ya Bapak Tahan Ibu. ya, kita beralih ke layar 2. Iya. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini cukup banyak ya, 5 layar. Alhamdulillah ya, Sebentar. ada 125 orang, luar biasa. Oke. Oke. Layar 3 siap. Tahan. Oke, dibuka layar 3, masih banyak yang belum buka kamera, silakan. 1, 2, 3. Iya. Oke. Oke. Layar 4 silakan 140 buka THI. kamera. Iya. Oh, ini mah sudah ini. Sudah dicuekin. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Udah 140 ya Kang ya, tadi kalau Iya. saya lihat. Alhamdulillah. Sudah 140 tadi. Luar Ya. biasa. Ya. Layar 5. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Papa Roto. Sami-sami, Bu Teh.